Dan ternyata akhirnya apa yang bikin gue happy banget adalah every day dari perjalanan gue itu I'm saying gue berterima kasih sama Tuhan. Karena ternyata gue baru sadar dari perjalanan gue itu gue menemukan sesuatu. Jadi di dalam kota itu ternyata gue dikasih tahu bahwa kunci hidup itu adalah terima kasih. Oke. Semakin banyak lu terima kasih akan apa yang lu terima dalam hidup lu, termasuk yang paling lu nggak suka, hidup lu akan luar biasa berubah. Amin. Belum. Amin. Oke. Ini yang gue dapat. Ini yang lu dapat. Gue praktekin. Lu praktekin. Gokil. Dapat. Gue pernah kena masalah. Oke. Gue terima kasih. Gue bilang Tuhan terima kasih. Loh, kok kena masalah terima kasih? Gue juga, ya kan gue ikutin dulu. Oke, ikutin Lu dulu. tidak akan pernah tahu kalau lu nggak jalanin. Bener. Karena teori nggak pernah cukup. Nggak pernah. Kecuali lu jalanin. Gue jalanin. Lu jalan. Gue coba. Tuhan terima kasih. Goblok banget gue bilang terima kasih kena masalah gitu kan. Iya. Gak apa-apa coba lagi. Coba dulu deh, siapa tahu enak gitu ya. Tuhan terima kasih. Tiba-tiba di dalam diri kita tuh ada suatu perubahan di mana lu melihat masalah udah bukan menjadi sesuatu yang negatif, tapi positif. menjadi positif. Karena lu ngerasa bahwa ini sebenarnya masalah ini ada poinnya nih. Oh, makanya ada pepatah kalau cobaan itu nggak bakal apa namanya? Cobaan tidak akan pernah dilebihi apa sih namanya? Melebihi batasanmu. Itu benar. Iya benar. Lu cobain. Terus gue mulai ngelihat masalah itu udah tadinya gue melihat dari perspektif kiri masalah itu, sekarang kanan. Jadi ternyata Anda itu orang apa burung sih? Kadang kiri, kadang dia lebih sayap. Sebenarnya saya ini orangnya labil banget. Labil ya. Sama agak-agak pengkhianat ya. Kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Iya, Bapak ini kiri kanan loh. Iya, memang. Begitu ada ke kanan, ada ke kanan itu. Saya gue melihat ternyata memang di dalam masalah itu ada berkatnya. Kalau di kiri kita nggak bisa lihat, karena kita akan melihat masalah itu adalah masalah. Dan itu adalah suatu hal yang menghimpit hidup lu dan lu nggak pengen menjalani masalah. Setuju. Dan lu gila. Karena gimana caranya lu bisa menjadi orang yang berpengalaman, tahu, berkompetensi. Kalau lu nggak mengalami situasi yang namanya masalah, gagal, nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai dengan apa yang lu mau. Gimana caranya lu bisa jadi besar kalau lu nggak ngalamin ini? Ternyata emang iya. Emang gitu. Hidup akhirnya. Nah, tujuan lu akhirnya lu married dan lu yakin sama perempuan bini lu ini. This is it. This is my girl. This is my wife. Apaan? Nggak ada. You just do it. When you married, lu jalanin, lu cocok, lu nyaman, gak ada paksaan, gak ada yang berlebihan, gak ada yang berkekurangan, lu married. Karena yang namanya yakin itu gak ada 100% yakin tuh. Benar gak? Ya benar. Gak ada. Karena ada orang yang cuma meyakinkan iya. Kayak ditanya, lu yakin nikah sama dia? Yakin. Karena dia memotivasi dirinya. Tapi sebenarnya kalau ditanya hati nuraninya dia, ya gak yakin. Yakin. 50-50. Kalau sekarang yang lu sama bini lu, yakin? Ya gue jalanin dengan yakin. Tapi kalau ditanya, lu yakin gak Dan suatu hari nanti lu tidak akan bercerai? Mohon maaf, gue gak bisa jawab. Lu gak bisa jawab? Karena hidup itu siapa yang ngatur? Tuhan, bukan kita. Lu bisa berusaha sejauh mungkin dengan pikiran lu bahwa gue tidak akan bercerai dan gue akan berusaha untuk tidak bercerai. Bullshit kan? Siapa yang tahu? Bisa bercerainya karena meninggal. Benar. Bisa bercerainya karena selingkuh. Benar. Bisa bercerainya karena macam-macam. Sakit. Makanya kan sebenarnya hidup itu bukan dijalanin ke depan, tapi sekarang. Bukan ke belakang kan? Bukan ke belakang juga. Ntar Bapak ke gunung lagi kalau ke belakang. Jangan Pak. Iya, jangan Pak, capek saya. Semenjak hari itu gue punya catatan. Apa Pak? Nih. Bukan si boy ya? Bukan Pak. Ntar jadi film Pak. Nanti jadi film. Masa lalu biarlah jadi catatan. Tapi jangan sampai jadi masa depan. Bapak ulang lagi. Biar saya ngerti. Kebanyakan minum. Iya, tos dulu. Bapak ulang lagi. Biar saya ngerti. Ini beda, kalau kopi berhikmat nih. Kalau ini agak gaur dia. Masa lalu biarlah jadi catatan. Nggak pakai si boy kan? Enggak. Koma. Tapi jangan jadi masa depan. Anjir. Denny Sumargo. Ini, ya siapa aja boleh Pak. Siapa aja. Yang penting jangan Denny Cagur. Takut ketuker. Ya. Takut Pak. Soalnya saya nggak selucu dia. Gak usah dong. Itu pelajaran hidup lo. Ya itu beberapa yang gue dapat yang gue bisa share ya. Dan akhirnya gue jalanin dengan seperti itu. Termasuk untuk pernikahan gue. Kalau ditanya, Dan kasih gue motivasi dong, kunci supaya kita yakin untuk nikah. Bro, lu jalanin aja. Kalau memang akhirnya lu jalanin, tidak ada ganjalan di hati. Keluarga oke. Ini oke. Lu merah. Tapi kalau lu ada ganjalan di hati, beresin dulu hati lu. Karena nikah itu masalah hati. Setuju gue. Masalah hati.
Kalau nggak klik tuh nggak klik nggak bisa. Klik dulu baru berangkat. Nah dulu gue nyari kliknya. Nah nggak ketemu karena tapi lu sempet nonton klik film nggak Falcon? Pernah pak. Ini biar masuk. Bagus Kan? Bagus itu. Klik film Falcon ya. Dari situ gue belajar sebenarnya. Banyak film romantis dari situ. Iya. Berarti klik dulu baru jalan nih. Nah masalahnya orang tuh nggak akan pernah lu kita nih ngomong klik ya. Banyak yang nonton pasti kayak klik itu kayak gimana sih? Itu pertanyaan. Yes. Pasti dicari. Waktu gue merit juga gitu. Gue cari kliknya nggak dapet. Ternyata gitu aja. Datang dengan sendirinya. Lo tau nggak kuncinya kan ada di mana? Apa? Jangan nyari apa-apa. Jalanin aja hidup lu, Pasrah. jalanin karir lu, pasrahin aja semua apa sama semesta ini, nanti akan lebih cepat ketemu. Itu yang gue rasa. Ya akhirnya, tapi dari proses pembelajaran gue kan takes waktu yang panjang. Ini gue bisa share supaya bukan panjang pak, panjang banget. Panjang Bapak banget, sampai iya. ke gunung bapak. Ke gunung. Gue tuh gak ketemu Hattori bapak. ini belum semua cerita, gue cerita. Oh masih banyak. Saya mengalami hampir lebih dari 10 kali hampir mati. Mati suri. Bukan mati suri, kecelakaan, di bawah arus, masuk ke jurang. Yang saya tuh posisi udah kayak mati nih gue. Oke. Tapi itu ada di buku bapak. Iya sih. Gitu, Nanti biar- aja itu diceritain. Biar jualannya dapet Iya gitu kan. Bapak jualan terus ya. Iya dong. Kurang kamera kayak gue. Iya benar. Tapi oke pak, married life oke. Karir bapak sudah merasa menanjak. Iya. Setelah tadi bapak pas off air ngomong, nah gue 6 tahun ancur-ancuran. Kadang naik, kadang jebur. Karena sekarang Denny Sumargo tuh apa? Oke, stabil, happy, mendapatkan istri yang cukup oke. Sekarang Denny Sumargo, I don't know, ya bilang tersebut somebody yang coba berusaha jalanin hidup dengan apa adanya aja. Yes. Setelah you dapat judging yang begitu berat, menghamili orang, I'm so sorry, nggak bertanggung jawab, homo, tante-tante, and then lu berarti grateful dong sekarang. Ya, gue bersyukur karena Tuhan baik sama hidup gue. Yes. Karena, oh iya bro, sebelum ini terjadi, Yes. sekarang gue udah bisa cerita. Hmm. Waktu itu gue gak bisa cerita. He came and he said, What? aku akan memulihkan semuanya. Oke. Jadi selama 5 tahun, 6 tahun itu gue berproses setiap malam itu. Lu bilang tadi, nah Tiba-tiba. gua 6 tahun ancur-ancuran. Itu kenapa? Ya itu, Tiba-tiba dia datang. dia datang. Ini bukan halusinasi. Gue ngerasa itu halusinasi. Oke. Tapi terjadi. Tapi terjadi. Oke. Gue juga bingung menjelasinnya apa. Yes, Karena ngerti dia gue. berkata, waktumu telah tiba. Oke. Penempaan dan pikunya sudah selesai. Yes. Kau telah melakukan apa yang harus kulakukan. Oke. Selama 6 tahun. Gue cari setiap orang, perempuan, laki-laki, perempuan sih lebih banyak. Perempuan dong. Gue minta maaf ke setiap mereka, brother. Serius dong. Setiap mereka yang gue inget, Iya. yang gue diingatkan. Lu Gua masalah tahu. ingat nggak? Lu kan banyak banget dulu. Betul, yang gue inget dan gue diingatkan karena setiap kali, setiap malam tuh gue diingatkan akan 1-2 dosa gue. Oke. Tiap malam gue cari orangnya. Lu cari. Malam ya langsung gue telepon kalau gue bisa dapat. Oke. Kalau nggak di Tinder dapat lah ya. Enggak juga. Oke. Gue minta maaf sama setiap dari mereka. Serius tuh. Iya, dengan air mata. Dan setelah itu, ketika kejadian yang gue bilang tadi, Yes. dia datang di itu gue sampai sujud, brother. Sampai sujud, sampai tiarap karena gue ngerasa gue nggak pantas. Aku akan memulihkan semua. Terus gue bilang, Tuhan saya tidak pantas. Yes. Saya tidak merasa pantas karena saya orang yang berdosa. Yes. Gue bilang, saya dengan hidup yang sekarang dengan tidak ada yang segini aja, itu sudah berkat buat saya. Yes. Terus dia bilang, belum, masih banyak yang akan datang. Tambah terpuruk gue ke bawah. Jadi gue ditekan sama itunya dia. Iya ngerti gue. Jadi ternyata di situ gue belajar Tuhan tidak akan pernah membinasakanmu dengan kutukan, tapi Dia akan membinasakanmu dengan berkat. Lu akan memuliakan Dia bukan karena permasalahan hidup lu, tapi lu akan memuliakan Dia karena kebaikannya. Kalau lu belum sampai di titik itu, berarti ente yang bangsat. Oke. Karena Tuhan itu begitu baik ternyata, dan gue sebangsat itu tidak mengetahui hal itu. Anjir. 6 tahun lamanya lu mencari Gokil, itu. Pak. Gokil, Pak. Gokil. Ini gue cerita bukan berarti gue orang benar sekarang. Iya, ngerti. Karena ternyata setelah gue masuk di fase itu, gue bilang, Tuhan, mohon maaf ya Tuhan. Saya nggak tertarik jadi pendeta nih. Iya. Jangan sampai saya di mana-mana yang preach everyone gitu. Atau tiba-tiba saya jadi ulama gitu. Iya. Saya tidak pantas. Terus Tuhan berkata kepada saya di dalam hati saya, ya saya anggap halusinasi. Kenapa kau harus menjadi seperti apa yang dunia ini katakan? Bukankah semuanya ada di dalam hatimu seperti apa yang kau katakan melalui firman-Ku?
Wow, berat banget Denny Sumargo. Paten ya. Gila. Alkohol lu hilang gak tuh langsung? Hilang. Sober gue langsung. Minum lagi ya. Oke, minum lagi kalau gitu. Mabok lagi. Serius lu deh. Segitu. Ya gua anggap itu halusinasi Pak, karena Iya, buat iya. gua pribadi Tapi semua orang pasti di sini pernah punya mengalami spiritual things. pasti dan berbeda-beda. Beda-beda. Ada yang segini tingkatannya segini. Betul. Cuma kalau Denny Sumargo kayak segini. Enggak. Gua segini Pak. Lu segini. Segini aja. Dan Ya. disitulah gua ngerasa bahwa dulu gua selalu nganggap I'm somebody. You're somebody. I'm somebody. Somebody ya arti. Sekarang I'm nobody. Itu pelajaran. Iya itu yang gue rasain bro. Oke. Udah bukan pakai pikiran gue berpikir sekarang. Tapi gue ngerasa setiap kali gue keluar, ketika gue ngeliat orang, gue ngerasa bukan siapa-siapa ya sekarang. Itu yang gue rasain sekarang. Which is good. Which is for me is balanced life. Balance life. Karena gue akhirnya nggak terlalu suka dengan diri gue yang dulu, bukan diri gue yang dulu. Apa yang gue rasakan dulu, karena itu bikin gue jadi lupa daratan. Anjir. Karena akhirnya gue sekarang bisa ngejalanin dengan lebih membumi. Kalau istilah gue kerja di langit, tapi tinggalnya di bumi. Oke. Gue kerja di langit tapi tinggal di bumi. Karena banyak dari orang-orang yang gue lihat dia kerjanya di langit, tapi mereka lupa turun ke bumi. Lu di situ. Iya, gue kerja di langit tapi gue tinggal di bumi itu. Because I'm human. Yes. I'm not a bird, I'm not an angel. Yes. I'm human. Gue masih bisa bikin kesalahan hari ini, besok, kapanpun itu. So makanya tiap hari gue selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Tapi lu tiap hari masih melakukan ritual itu, berdoa, bersyukur. Tiap hari kerja gue nih brother. Sorry ya, ini kesannya agak terlalu pencitraan ya. Oke. Mendoakan orang-orang yang lu temuin yang punya problem. Oke. Because itu satisfy diri gue. Oke. Terus sorry gue potong. Emang lu banyak punya problem ya sebelumnya sama cewek-cewek? Dulu iya. Iya, banget. Iya kan nakal Pak. Oke. Nggak usah kau gali. Iya, Ngomong oke. lagi. Mumpung lagi bahas itu. Oke. Yang nomor 2 tadi. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa tuh? Apa tadi? Mendoakan orang tiap hari yang punya masalah karena itu Oke. bikin gue senang. Terus mendoakan Sekitar gue, istri gue segala macam. Terakhir buat gue cuma bilang terima kasih Tuhan, jangan jauh-jauh dari saya. Oke. Oke. Itu enough for me. Udah cukup. Iya, karena Tapi tiap hari tuh ritual yang lu lakukan. iya, 3 dan itu. bikin gue happy. Oke. Buat gue cuman itu. Tuhan, bumi boleh musnah, langit boleh hilang, Yes. tapi Tuhan jangan jauh dari saya. Karena saya tahu ketika Tuhan jauh dari saya Amsyal. saya akan jadi Hancur diri saya. lagi. Iya. Nanti saya naik gunung lagi. Iya. Oke. Jadi kayak orang tolol lagi tuh. Iya. Jadi orang yang ngerasa diri saya pintar Tuhan. Ngerti. Jadi orang yang ngerasa diri saya yang paling hebat sedunia Tuhan. Ngerti. Yang paling benar sedunia. Mhm. Padahal saya sebenarnya tai Tuhan. Iya. Jadi oleh karena itu jangan jauh-jauh dari saya. Oke. Supaya saya tahu bahwa sebaik-baiknya diri saya dilihat orang, Yes. sehebat-hebatnya saya dilihat orang. This is because of your bless, not because of me. Nice. Nggak ada lagi itu di gua gitu. Jadi Iya. segala sesuatu udah nggak ada lagi di gua. Dan itu satisfy gua. Karena setiap malam gua selalu menutup diri gua sama itu. Jadi pujian yang gua dapet, rezeki yang gua dapet, masalah yang gua dapet, Yes. gua bawa kembali ke pemilik.